semuanya, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kelanjutan manga One Piece chapter 1157 benar-benar sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Meskipun di chapter sebelumnya kita masih mendapatkan kilas balik Raja Harald dan juga kelompok bajak laut Rock di Sebek, namun informasi penting yang dikatakan oleh Rock di Sebek bahwa negeri Elbaf memegang kunci penting dalam menaklukkan tanah suci Merijoa, seolah menegaskan bahwa kedatangan Im Sama ke negeri Elbaf saat ini memang ada kaitannya dengan perkataan Rock di Sebek 44 tahun yang lalu. Ya, Im Sama sadar bahwa negeri Elbaf memiliki peran yang sangat penting di akhir pertempuran nantinya. Itu sebabnya dengan kekuatan ras raksasa yang dikenal sangat tangguh dan kuat, Im Sama pun langsung mengubah mereka menjadi pasukan iblis. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Im Sama memberikan mereka kekuatan tambahan dan juga kekuatan keabadian. Jelas hal ini pun menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut Tobi Jerami untuk memikirkan bagaimana cara mengalahkan pasukan iblis milik Im Sama. Ya, meskipun sebelumnya Chopper Gaban telah menjelaskan kepada Luffy, Zoro, dan juga Sanji tentang kelemahan dari kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh para kesatria suci, namun yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, jika nantinya kelompok bajak laut Tobi Jerami berhasil mengalahkan pasukan iblis raksasa, apakah mereka akan kembali seperti semula atau mereka benar-benar akan kehilangan nyawanya? Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, saat Im Sama memberikan kekuatan tambahan dan juga kekuatan keabadian kepada Dory dan juga Brogy, Im Sama mengatakan bahwa mereka akan kehilangan separuh umur atau hidup mereka. Sehingga Mimin rasa satu-satunya cara yang sangat efektif agar para raksasa Elbaf bisa kembali seperti semula dan terbebas dari kontrak iblis milik Im Sama adalah mengalahkan Im Sama secara langsung. Namun yang jelas bukan hal yang mudah bagi kelompok bajak laut Tobi Jerami untuk mengalahkan Im Sama, mengingat kekuatan tempur yang dimiliki oleh kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini bisa dibilang masih di bawah level kekuatan tempur milik pemerintah dunia. Apalagi jika Luffy harus B1 dengan Im Sama, rasanya masih terlalu cepat bagi Luffy untuk bisa menang melawan Im Sama. Dengan kata lain, harus ada peningkatan kekuatan yang diberikan oleh Oda Sensei untuk kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini. Nah, itu sebabnya kehadiran Chopper Gaban dan juga Pangeran Loki yang erat kaitannya dengan masa lalu bajak laut Rocks seolah menjadi sebuah jawaban. Cepat atau lambat, kelompok bajak laut Tobi Jerami akan mengetahui identitas dari Im Sama dan bagaimana cara untuk mengalahkan Im Sama. Selain itu, seperti yang pernah Mimin bahas di beberapa video sebelumnya, pertempuran di Ars Elbaf kali ini bukanlah menjadi sebuah pertempuran akhir yang akan terjadi di dunia One Piece, melainkan Oda Sensei hanya memperkenalkan atau memperlihatkan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia, khususnya anggota Kesatria Suci dan juga Im Sama. Dengan kata lain, kelompok bajak laut Tobi Jerami tidak akan mengalahkan Im Sama di pertempuran Ars Elbaf kali ini. Perlu diingat ya bosku, bisa saja Im Sama akan meninggalkan negeri Elbaf begitu saja setelah mendapatkan pasukan iblis raksasa, sehingga pertempuran di Ars Elbaf kali ini hanya akan terjadi antara pasukan iblis raksasa, Satria Suci versus kelompok bajak laut Tobi Jerami dan juga aliansinya. Apalagi seperti yang kita tahu juga, di tanah suci Merijoa saat ini sedang terjadi kebakaran yang sangat hebat yang diakibatkan oleh seseorang. Sehingga rasanya tidak mungkin jika Im Sama hanya fokus kepada negeri Elbaf saja. Ya, meskipun belum diketahui pasti siapakah dalang dibalik terjadinya kebakaran hebat di tanah suci Merijoa, namun yang jelas, hal ini setidaknya membuat pemerintah dunia kehilangan fokus mereka dalam menghentikan para bajak laut untuk mendapatkan harta karun One Piece. Itu sebabnya jika kelompok bajak laut Tobi Jerami berhasil mengalahkan para kesatria suci dan juga pasukan iblis raksasa, maka Luffy dan kelompok bajak laut Tobi Jerami yang lainnya hanya tinggal fokus untuk mendapatkan road connective terakhir yang diyakini kuat juga berada di negeri Elbaf.
Ya, hal ini pernah disampaikan oleh Oda Sensei dalam buklet Road to Locktail bahwa Road Poneglyph terakhir berada di salah satu dari 3 tempat yang ada di dunia One Piece, yaitu Elbaf, Hachinosu, dan Pulau Vira. Namun masalahnya, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, rasanya masih sangat sulit bagi kelompok bajak laut Tobi Jerami dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini untuk mengalahkan Ksatria Suci, pasukan iblis raksasa, dan juga monster mimpi buruk yang terus bermunculan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Oda Sensei untuk segera meningkatkan kekuatan tempur kelompok bajak laut Tobi Jerami saat ini, terutama trio monster bajak laut Tobi Jerami yang menjadi ujung tombak di kelompok bajak lautnya. Nah, jika kita berbicara peningkatan kekuatan yang akan didapatkan oleh trio monster bajak laut Tobi Jerami, rasanya ada beberapa peningkatan kekuatan yang cukup signifikan yang akan didapatkan oleh trio monster bajak laut Tobi Jerami. Mulai dari Luffy yang akan mendapatkan peningkatan kekuatan dalam menggunakan mode nikahnya. Ya, seperti yang kita tahu ya bosku, saat ini Luffy memang masih memiliki batasan dan kelemahan dalam menggunakan mode nikahnya. Contohnya, masih ada batasan waktu ketika Luffy menggunakan mode nikahnya, dan juga harus menunggu selama 10 menit bagi Luffy untuk bisa bertarung kembali setelah menggunakan mode nikahnya. Sehingga hal inilah yang harus diperhatikan lagi oleh Oda Sensei agar Luffy bisa memperpanjang lagi durasi dalam menggunakan mode nikahnya, dan juga menghadirkan berbagai serangan baru yang dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki ketika Luffy menggunakan mode nikahnya. Lalu yang kedua, Zoro. Ya, secara fisik dan juga mental, Zoro memang tidak perlu diragukan lagi dalam pertarungan. Hanya saja, dalam menggunakan kekuatan hakinya, Zoro benar-benar harus bisa memperhitungkan kapan dia harus menggunakan kekuatan hakinya, khususnya kekuatan Hosoku Haki. Ya, karena pedang Enma yang dimiliki oleh Zoro saat ini cukup menguras kekuatan haki dan bisa menjadi sebuah pisau bermata dua. Selain itu, teknik Asura yang dimiliki oleh Zoro harus bisa dikembangkan atau paling tidak dikombinasikan dengan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi. Mengingat saat Zoro menghadapi Kaido di pertempuran Onigashima, luka yang diterima oleh Kaido saat Zoro menggunakan teknik Asuranya ini tidak terlalu memberikan damage yang cukup parah. Sehingga rasanya memang harus ada peningkatan kekuatan ketika Zoro menggunakan teknik Asuranya. Lalu yang terakhir, Sanji. Ya, meskipun bisa dibilang Sanji telah mendapatkan peningkatan kekuatan yang cukup signifikan saat di negeri Wano dengan berhasil membangkitkan teknik Skeletonnya, namun Sanji yang tidak memiliki kemampuan Hosoku Haki menjadi sebuah PR besar untuk bisa mengalahkan para Ksatria Suci yang notabene memiliki kekuatan regenerasi. Ya, meskipun kekuatan Hosoku Haki merupakan kekuatan haki yang tidak bisa dipelajari oleh seseorang, namun Sanji yang memiliki garis keturunan kerajaan seolah menjadi sebuah petunjuk bahwa Sanji akan memiliki kekuatan Hosoku Haki. Maka dari itu, jika nantinya Oda Sensei memberikan kekuatan Hosoku Haki yang merupakan counter alami dari kekuatan regenerasi, Sanji bisa bertarung secara maksimal. Perlu diingat ya bosku, di pertempuran akhir cerita One Piece nantinya, kekuatan adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan siapakah pemenang yang layak untuk menentukan nasib dari dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang peningkatan kekuatan yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut Tobi Jerami, khususnya trio monster bajak laut Tobi Jerami. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.